Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Giri Wisnu dari BPBPK Jabar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari distance learning untuk journal learning dari tema mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting. Nah, jadi pada saat MOC kemarin sebenarnya sudah diberikan modul dan juga sudah dirangkum mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara ringkas mengenai wawasan kebangsaan yang memiliki definisi, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, titik penting dari sejarah kebangsaan ada beberapa, seperti di tahun 1908 terdapat Budi Utomo, kemudian Perhimpunan Indonesia, selanjutnya ada Kongres Pemuda I di tahun 1926, di tahun 1928 terdapat Kongres Pemuda II dan lahirnya Sumpah Pemuda, dan pada tahun 1945 terdapat BPU PKI dan PPKI yang lahir di 1 Maret dan juga 7 Agustus. Nah, dalam wawasan kebangsaan ini terdapat 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Ini dikuatkan dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk bela negara sendiri sebenarnya itu bukan didefinisikan sebagai tugas TNI atau aparat, bukan hanya itu gitu. Tapi bela negara sendiri memiliki definisi sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, kemudian keselamatan bangsa dan negara, dilandasi kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nilai dasar bela negara ada 5, yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan bela negara. Cinta tanah air yaitu menjaga wilayah, bangga memakai produk bangsa, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, contohnya seperti aktif berorganisasi, ikut pemilu, dan lain-lain. Setia pada Pancasila, diantaranya memahami, mengamalkan, dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu, kemudian rela berkorban, diantaranya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan siap membela negara dari ancaman begitu. Dan juga yang terakhir, kemampuan awal dari bela negara seperti kita menjaga kesehatan, olahraga, kecerdasan emosional, dan juga spiritual begitu. Nah, implementasi dalam ASN sendiri, nilai dasar bela negara itu diantaranya ada teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian profesional, netral, etis, melayani publik dengan baik, kemudian menghargai kerjasama, hasil kerja, kesetaraan, dan demokrasi begitu. Karena itu selaras dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kesimpulannya, mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting? Karena yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menumbuhkan rasa cinta dan tanah air, yang ketiga memperkuat ketahanan nasional, yang keempat membentuk karakter integritas warga negara, dan yang kelima landasan ASN dan generasi muda begitu. Atau bisa kita simpulkan, menjaga persatuan bangsa itu karena Indonesia adalah negara besar dan keragaman yang luar biasa, sehingga tanpa wawasan kebangsaan dan bela negara, bangsa kita mudah dipecah belah. Selain itu, memperkuat ketahanan nasional, yang mana dengan semangat bela negara kita siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari ancaman ideologi, politik, kemudian ekonomi maupun budaya. Dan yang terakhir, membentuk karakter ASN dan generasi muda, yang mana bagi kita sebagai calon ASN, wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi landasan moral untuk bekerja profesional, kemudian berintegritas, dan setia melayani rakyat serta negara. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.